Bergeser ke Spanyol, Real Madrid kabarnya sudah kembali bergerak untuk mendapatkan pemain baru. Setelah kemarin meresmikan Kylian Mbappe, kini Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan bintang Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Kabar ini dikonfirmasi oleh Football Espanya. Menurut laporan, kesepakatan tercapai untuk tahun 2025. Jadi sang pemain tak akan bergabung dengan Madrid musim depan. Wirtz akan bertahan di Leverkusen semusim lagi sebelum nantinya berseragam Al Real musim 2025-26. Rumornya kesepakatan ini akan bernilai sekitar 150 juta euro. Gelandang asal Spanyol Santi Cazorla dikabarkan segera mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola profesional di usia ke-39 tahun. Musim ini akan menjadi musim terakhirnya berseragam Real Oviedo. Sang pemain pun mulai mempertimbangkan untuk melanjutkan karir di dunia kepelatihan. Dilansir Football London, Arsenal adalah salah satu tujuan Cazorla setelah pensiun. Konon, Cazorla sudah bertemu dengan Mikel Arteta. Pelatih Arsenal itu terbuka untuk menjadikan Cazorla salah satu asistennya musim depan. Sedangkan dari Bundesliga, Bayern Munchen akhirnya mencapai kesepakatan lagi dengan Joao Palhinha. Setelah sempat tertunda selama 6 bulan, kini kepindahan gelandang Portugal itu ke Allianz Arena akan menjadi kenyataan. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Munchen telah mencapai kesepakatan personal dengan Palhinha. Kontrak dan besaran gaji sudah disepakati. Kini tinggal negosiasi dengan pihak Fulham. Kabarnya Munchen akan menawarkan uang sebesar 45 juta euro untuk Palhinha. Setelah berkeliling Eropa, kini kita sajikan berita tentang Timnas Indonesia. Di era Sintayong, skuad Garuda telah menunjukkan progres yang luar biasa. Peningkatan performa tersebut bahkan diakui oleh negara-negara lain dan beberapa tokoh sepak bola dunia. Salah satunya adalah Park Ji-sung. Dilansir Bola Okezon, legenda Manchester United itu kagum dengan pencapaian Timnas Indonesia sejauh ini. Ji-sung pun memuji usaha keras Sintayong dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Semua bisa dicapai asal bekerja dan bersikap profesional. Indonesia kini sudah melakukannya dengan sangat baik di bawah asuhan Sintayong, ujar mantan pemain Queen's Park Rangers itu. Sebagai manajer baru Liverpool, Arne Slot dikabarkan akan membawa beberapa pemain yang pernah bekerja sama sebelumnya. Salah satu yang dirumorkan bakal diboyong adalah Yankuba Minteh. Dilansir Tribal Football, Minteh sendiri sekarang berstatus pemain Newcastle United. Namun dirinya sempat dipinjamkan ke Feyenoord musim lalu. Arne pun puas dengan kinerja Minteh di Feyenoord yang mencetak 11 gol dari 37 pertandingan bersama Feyenoord. Newcastle yang tahu soal ini pun terbuka dengan negosiasi. Salah satu pelatih kenamaan asal Belanda yakni Louis van Gaal akhirnya angkat bicara soal situasi Erik ten Hag yang berpotensi dipecat Manchester United musim panas ini. Dilansir Eurosport, Van Gaal menilai ten Hag sebagai pelatih yang brilian. Pelatih yang juga pernah menukangi United itu merasa bahwa ten Hag seharusnya tidak dipecat dalam waktu dekat. Van Gaal merasa bahwa juniornya itu masih butuh banyak waktu di Old Trafford. Van Gaal yakin bahwa ten Hag adalah manajer yang baik untuk United. Di sektor bursa transfer pemain baru, Manchester United sudah lama mengincar bek Everton Jarrad Brand White. Dan kini kabarnya sang pemain semakin dekat untuk bergabung dengan United. Dilansir Liverpool Echo, Brand White yang tak masuk dalam skuad timnas Inggris di Euro 2024 memiliki banyak waktu untuk memikirkan masa depannya. Oleh karena itu, kesepakatan dengan Manchester United bisa saja rampung lebih cepat dari perkiraan awal. Kabarnya kesepakatan bisa dicapai sebelum tanggal 30 Juni nanti. Bergeser ke klub Manchester yang lain, ada rumor yang beredar bahwa Julian Alvarez akan meninggalkan Manchester City musim panas ini. Namun berita itu justru ditampik oleh manajemen The Citizen. Menurut cuitan Fabrizio Romano, juara Liga Inggris musim 2023-2024 itu tak berencana untuk melepas Alvarez musim ini. Sang pemain juga kabarnya masih kerasan di City. Dirinya masih mau bermain dan memperjuangkan tempatnya di skuad utama City. Dengan begitu, tim-tim seperti Atletico Madrid dan PSG harus bersabar apabila ingin mendapatkan jasa Alvarez. Newcastle United dikabarkan sedang mencari kiper baru. Beberapa nama seperti David De Gea hingga Aaron Ramsdale pun dirumorkan sedang dalam negosiasi dengan pihak klub. Namun baru-baru ini Newcastle justru diisukan sedang berusaha mendatangkan kiper yang sempat gagal di Liga Inggris. Dia adalah James Trafford dari Burnley. Dilansir Daily Mail, Newcastle bahkan sudah melayangkan tawaran sekitar 16 juta pound untuk sang pemain. Namun Burnley masih berusaha agar The Magpies mau membayar sekitar 20 juta pounds untuk Trafford.
William Saliba telah menjelma jadi salah satu bek tengah terbaik di Liga Inggris. Namun dirinya justru enggan melebih-lebihkan pujian tersebut. Saliba malah menyanjung salah satu rivalnya di Liverpool, Virgil van Dijk. Dilansir Tribal Football, Saliba menyebut bahwa Van Dijk telah meningkatkan standar untuk menjadi bek tengah. Entah itu secara kualitas bermain atau sifat di lapangan. Menurut Saliba, Van Dijk juga memiliki aura yang berbeda. Ketika pemain memasuki area pertahanan Liverpool, maka Van Dijk lah yang berkuasa. Keberadaannya di lapangan bahkan sudah bisa bikin striker lawan merinding. Dilansir Football Italia, Presiden Lazio Claudio Lotito melontarkan sindiran kepada Igor Tudor yang baru saja resign dari posisinya sebagai pelatih Lazio. Sang pelatih memutuskan pergi setelah gagal mencapai kesepakatan dengan Lotito soal strategi transfer. Sang presiden pun sempat mendapat kritikan karena Tudor sebelumnya sudah membawa Lazio tampil di Eropa musim depan. Membalas kritikan itu, Lotito menyebut bahwa pencapaian itu tak seberapa. Karena kalau cuma lolos ke Eropa, Lazio sudah pernah melakukannya sebanyak 15 atau 16 kali. Masih dari sepak bola Italia, Juventus yang tahu bahwa Aston Villa tengah meminati Weston McKennie mulai mengatur siasat. Menurut Calcio Mercato, Juve akan mengizinkan McKennie bergabung dengan klub Inggris tersebut dengan satu syarat. Si Nyonya tua hanya mau melepas McKennie jika Villa mau memasukkan nama Douglas Luiz dalam kesepakatan. Jadi nantinya ini akan menjadi kesepakatan pertukaran pemain. Itu akan jadi kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid telah menimbulkan respon dari berbagai pihak, termasuk dari legenda sekaligus mantan pelatih El Real Zinedine Zidane. Menurut Tribal Football, Zidane percaya bahwa Mbappe akan mudah untuk memenuhi ekspektasi semua orang di Madrid. Zizou juga menambahkan bahwa Mbappe akan memberikan kejutan dan mencetak sejarah baru bagi Los Merengues. Skuad Timnas Indonesia asuhan Sintayong kabarnya bakal mendapat amunisi pemain keturunan baru. Hal itu terkonfirmasi setelah melihat postingan dari pemain keturunan Indonesia Australia Luke Xavier bersama Ketum Umum PSSI Erick Thohir. Dilansir FIFA, postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen. Luke akan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Biasanya kalau udah salaman sih fix ya, tinggal tunggu konfirmasi saja.